sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Dalam Injil kita telah mendengar bahwa yang merasa membutuhkan untuk Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan lalang di ladang itu adalah para muridnya. Pertanyaan untuk kita adalah, kenapa para murid meminta lagi penjelasan yang detail tentang hal itu? Dan kenapa Yesus mau? Namun ada sebuah catatan yang perlu juga kita refleksikan. Ketika di bagian akhir, setelah memberikan penjelasan kepada para muridnya, Yesus malah berkomentar, "Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Kenapa Yesus juga menegaskan seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudari, sama seperti para murid, kita pasti tidak mudah memahami sabda-sabda Allah. Dan memang sabda Allah tidak cukup dipahami dengan cuma didengar dengan telinga. Perlu mendengarkan dengan hati. Artinya, sabda Allah betul menjadi sebuah pedoman dan pelita bagi hidup kalau terus didengungkan, direnungkan, dan dimaknai dalam hidup. Tanpa itu, sabda Allah cuma sebuah bunyi-bunyian yang berlalu begitu saja di telinga kita usai kita mendengarnya. Saya yakin kita sudah sering mendengarkan sabda Allah, sudah sering mendengarkan khotbah, sudah sering membaca. Tapi apakah kita merenungkan itu dalam hidup? Yang dimaksudkan dengan sabda Allah itu pelita bagi hidup adalah, misalnya, ketika kita mendengar sabda Tuhan pada hari ini tentang yang rata-rata berbicara tentang kejahatan kita, karena dalam bacaan pertama itu kan
Nabi Yeremia mengisahkan ratapan umat yang setelah melihat kejahatan yang bertumpuk-tumpuk terjadi, datang mengadu kepada Allah, memohon belas kasihan Allah, meminta Allah untuk mengampuni, lalu meminta Allah untuk mengingat perjanjiannya supaya berbelas kasihan lagi. Permintaan itu disampaikan oleh umat Israel melalui Nabi Yeremia karena melihat kenyataan hidup dari hari ke hari yang semakin ambruk, penuh kejahatan. Dalam Injil juga Yesus berbicara tentang perumpamaan lalang di antara ladang yang ditaburkan oleh iblis, yang juga adalah simbol anak-anak dunia, simbol kejahatan. Dan itu menjadi sebuah menu harian yang sering kita lakukan juga dalam hidup. Maka yang dimaksudkan dengan sabda Allah itu menjadi cahaya, kita merenungkan apa yang kita lalui dalam hidup, dalam konteks apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Maka sabda Allah ini betul menjadi sabda, menjadi daging dan tinggal di antara kita, lalu menjadi pelita hidup ketika hari ini kita bersikap. Apakah kita betul menjadi benih sabda Allah atau menjadi lalang bagi sesama? Kita diwaspadai untuk sejauh mungkin meredam dan menghindari kejahatan dan banyak melakukan kebaikan, karena ingat sabda Tuhan ini. Itu yang dimaksudkan dengan mendengarkan sabda, bukan soal habis mendengar dengan telinga lalu. Karena kalau itu yang terjadi, sabda Allah itu tidak akan pernah menjadi pedoman dan pelita bagi hidup. Dan jangan lupa, sikap manusiawi kita cenderung meremehkan ajaran, cenderung menganggap bahwa itu sebuah formalitas. Kayak kita ikut misa, kan dengar sabda itu formalitas, dengar khotbah itu kan juga formalitas. Tapi apakah itu betul menjadi sebuah permenungan lanjutan usai kita merayakan? Itu bukan persoalan kita lagi. Sehingga kita memisahkan antara misa dan hidup, sabda Allah dan kehidupan. Dan kalau seperti itu yang terjadi, memang kita ada bahaya cuma mendengar sabda tetapi tidak mendengarkan sabda, dan itu berarti sabda tidak menjadi pelita bagi hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, para murid meminta Yesus memberikan penjelasan lanjut karena mereka butuh pencerahan Yesus untuk mengerti dan memahami apa yang sudah didengar. Saya pikir para murid bukan tidak mendengar, atau juga para murid waktu Yesus menyampaikan sabda itu dan perumpamaan itu kepada orang banyak, mereka sibuk nongkrong. Sama seperti kita, ada yang ke gereja, yang lain sibuk doa, yang lain sibuk mendengarkan sabda dan khotbah, yang lain sibuk ngerumpi. Dan itu memang tidak membuat kita mengerti apa sih yang dibicarakan, apa sih yang direnungkan. Jadi kita memang sudah sering terlanjur terjebak dalam bahaya kurang mendengarkan sabda, tetapi cuma mendengar sabda. Makanya di bagian terakhir lagi-lagi Yesus menegaskan, berbahagialah orang yang bertelinga dan mendengarkan. Dia panggil murid yang bukan tidak punya telinga. Yesus panggil murid-murid yang normal, lengkap, tidak cacat. Telinganya jelas, matanya jelas, semua jelas. Tapi kenapa masih juga mengatakan yang bertelinga hendaklah ia mendengar? Kenapa? Tidak semua orang yang punya telinga itu mau mendengarkan. Bapak Ibu juga di rumah punya anak yang juga punya telinga dua, tapi seberapa jauh mereka mendengarkan? Ketika Anda memanggil, jangan dulu menyimak. Ada berapa nasihat yang berlalu begitu saja dari telinga anak-anak kita? Dan ada berapa banyak ajaran yang berlalu begitu saja dari diri kita? Itu karena kita tidak mendengar dengan hati. Maka sabda Allah itu perlu menjadi daging supaya tinggal di antara kita, menjiwai seluruh hidup kita,
menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kita. Tanpa itu tidak akan pernah berguna dan tidak akan pernah membahagiakan kita. Marilah pada kesempatan ini kita memohon agar Yesus sendirilah yang mengubah diri kita, mengubah hati dan pikiran kita, juga untuk bisa menjadi ladang yang subur, agar benih sabda Allah yang ditaburkan kepada kita bisa menjadi kekuatan dan pelita bagi hidup, dan juga bisa menjadi sumber kebahagiaan. Dan dengan itu pula kita pun bisa menjadi cahaya yang terang bagi dunia. Semoga Tuhan memberkati.